Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Jamaluddin dalam channel Belajar Bisnis. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan share terkait bagaimana cara mempromosikan toko online kita atau website kita di internet secara optimal untuk mendatangkan konsumen sebanyak mungkin. Tentunya ketika kita bisnis di dunia internet, ini menjadi momentum yang luar biasa buat kita. Kita cukup rebahan di rumah, duduk-duduk di rumah, atau kita sedang main di mana kita masih bisa berjualan dan mendatangkan konsumen. Nah, bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, terus simak di video saya. Pada kesempatan kali ini, kemarin sudah saya bahas step by step bagaimana cara kita membuka bisnis online bagi pemula. Yaitu yang pertama sudah saya bahas terkait bagaimana kita meluruskan niat dan tata niat kita dan selalu berpikir positif. Kemudian saya juga sudah bahas terkait bagaimana cara kita mendapatkan ide bisnis atau produk yang mau kita jual. Kemudian saya juga sudah bahas kemarin cara membuat website jualan atau toko online. Nah, pada kesempatan kali ini setelah teman-teman semuanya sudah memiliki sebuah website, tentunya saat ini bagaimana cara mempromosikan website jualan yang sudah kita buat. Nah, pada langkah awal ini tentunya teman-teman bisa memakai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau dan lain sebagainya, karena itu menurut saya adalah hal yang cukup efektif ketika kita mau mempromosikan toko online kita atau website kita, dan cukup mudah juga untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Nah, kita mulai promosi di situ. Nah, kita juga bisa mempromosikan produk-produk kita di direktori bisnis atau situs-situs bisnis seperti Kaskus, Marketplace, dan lain sebagainya. Nah, untuk pola pemasaran kita yang lebih advance, yang lebih bagus, tentunya kita bisa menggunakan teknik SEO atau Search Engine Optimization. Ini memang langkah teknis. Kita harus betul memahami secara optimasi bagaimana situs toko online kita bisa menduduki di mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, itu di urutan paling atas. Nah, tentunya dengan memahami teknik SEO ini, pola pemasaran dan teknik penjualan kita akan semakin bagus, semakin meningkat. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya singgung di pembahasan sebelumnya, ketika kita sudah memiliki toko online atau website jualan sendiri, itu bisa kita ibaratkan sebagai kantor kita. Nah, itu bisa menjadi sebuah rujukan bagi calon konsumen untuk mengetahui siapa sih yang menjual produk ini dan produk apa saja yang dijual. Jadi ketika produk kita sudah kita share, sudah kita promosikan di media sosial, di situs marketplace, bahkan di aplikasi sosial chat, sudah kita sebarluaskan. Nah, tentunya banyak konsumen yang akan bertanda tanya. Ini siapa sih yang jual? Dan menjual produk apa saja? Nah, tentunya yang akan dicari apa? Kantor kita, kantor online kita, yaitu website kita itu. Makanya sangat penting ketika kita berbisnis atau jualan online, kita harus memiliki sebuah kantor bisnis yang menjadi pusat rujukan dari konsumen. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari calon konsumen hanya karena kita tidak memiliki kantor online. Nah, itu jangan sampai. Itu sebuah kesempatan yang kita sia-siakan. Nah, kemudian ketika kita sudah menyebarluaskan produk kita, kita sudah kenalkan website atau kantor online kita kepada semua orang di situs sosial media, di media internet. Nah, tentunya saat ini
kita harus membangun komunikasi yang baik kepada calon konsumen kita atau calon prospek kita. Kita bangun komunikasi, kita berikan informasi apa yang dia butuhkan. Kita meskipun memang hanya berapa persen konsumen mau membeli produk kita, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita bisa memberikan informasi yang mereka butuhkan, itu akan memberikan peluang besar untuk konsumen membeli produk kita. Nah, itu biasanya yang tidak bisa dilaksanakan oleh semua orang. Semua orang biasanya hanya fokus jualan. Nah, kita harus mencoba fokus menggali kebutuhan konsumen dan kita berikan informasi itu kepada konsumen. Atau kita tawarkan sebuah solusi dari problem konsumen. Nah, itu yang akan memberikan peningkatan yang luar biasa kepada penjualan dari bisnis Anda. Nah, kita mulai menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen. Setelah kita jalin komunikasi yang baik, nah biasanya di tahap awal ketika konsumen masuk ke website kita, itu memang bagaimana cara komunikasi kita untuk pertama kali. Itu yang menjadi kesan pertama buat konsumen. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi dan solusi untuk kebutuhan konsumen, nah setelah itu terserah dari teman-teman, bisa memfollow up lewat email, lewat telepon, lewat WA, atau lewat apapun itu. Yang terpenting berikan kesan pertama yang benar-benar bisa memberikan trust konsumen kepada kita dengan cara pelayanan kita. Nah, jadi ini sangat penting buat kita ketika kita sudah memiliki website toko online, itu kita perlu optimalkan. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar bareng terkait bagaimana untuk mengoptimalkan website kita melalui SEO. Nah, ini cukup menarik sekali. Jadi bisa menduduki di mesin pencarian Google di paling atas dengan kata kunci tertentu. Kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk saat ini banyak sekali media-media sosial yang bisa mengarah langsung ke konsumen atau ke calon pelanggan kita. Itu bisa melalui media sosial, aplikasi sosial, itu bisa mengarah langsung tanpa kita datang ke sana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada 4 pokok inti, ya kan, yang teman-teman perlu tahu, perlu dalami, yaitu yang pertama bisa kita singkat CTPM, ya kan? CTPM. Apa itu CTPM? Yang pertama, konten. Nah, ketika kita mau promosi, tentunya kita harus memberikan konten yang informatif, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian traffic, kita datangkan traffic, kita datangkan pelanggan untuk mengunjungi website kita sebanyak-banyaknya dengan cara mengoptimalkan website kita atau toko online kita. Kemudian reselling ini kita harus membangun komunikasi yang baik kepada konsumen, memberikan kesan pertama yang cukup membuat konsumen untuk memiliki kepercayaan yang besar kepada kita. Kemudian yang terakhir, monetize. Nah, ini yang akan memberikan keuntungan buat kita dari pelayanan kita kepada konsumen, dan konsumen memiliki sebuah merasa kebutuhannya ada di kita dan solusi dari permasalahannya itu ada di kita. Nah, jadi 4 tahapan ini benar-benar harus kita laksanakan ketika kita berjualan secara online. Ini akan mendatangkan konsumen dan penghasilan yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Kita di sini belajar bareng. Semoga bisnis yang teman-teman jalankan bisa berkembang setelah melaksanakan langkah-langkah tersebut.
Oke, cukup sekian. Assalamualaikum